Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di program Renungan Minggu, di mana di minggu keempat setelah Pentakosta ini kita akan merenungkan Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42 sesuai dengan bacaan ekumenis kita. Sedemikian bunyinya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar untuk menempatkan atau memposisikan pewarta dan pewartaan. Menempatkan di tempat yang semestinya secara proporsional pelayan dan pelayanan. Kenapa begitu saudara-saudara? Sebab tidak bisa kita pungkiri, seringkali secara manusia kita sering memberikan perbedaan-perbedaan terhadap pelayan dan pelayanan, terhadap pewarta dan pewartaan itu sendiri. Kita masih sering sejujurnya ya saudara-saudara berkata begini, wah hamba Tuhan itu loh terkenal, beda dengan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan kok desa nggak terkenal, hamba Tuhan kok seperti itu. Kita juga sering mengadakan pembedaan dalam hal pelayanan. Pelayanan itu ya yang seperti itu, yang megah, yang besar, yang jumlahnya banyak. Pelayanan kok seperti itu, wis di tempat yang desa tidak terkenal, lalu kemudian apa yang dikerjakan pelayanan kok seperti itu. Nah saudara-saudara, sejujurnya kita sering tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu, sehingga kemudian membuat kita lebih memilih untuk mendengarkan hamba Tuhan yang besar dan terkenal daripada hamba Tuhan yang tidak terkenal. Lebih suka menyambut yang besar dan terkenal daripada menyambut yang kecil dan tidak terkenal. Meskipun disambut ya tentu berbeda. Kalau itu disuguhi ayam goreng ya ini disuguhi tempe saja. Kenapa begitu? Sudah orang desa, kira-kira seperti itu. Atau kemudian ketika kita melayani, nggak maulah aku melayani kok seperti itu, nggak terkenal di tempat yang sepi, sunyi dan lain-lain. Lalu kita beda, kalau aku mau pelayanan di tempat yang terkenal saja supaya aku terkenal. Cara tidak sadar seringkali kita melakukan hal itu. Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak memandang semata-mata pada pelayan atau pewartanya, tetapi kita memandang siapa yang mengutusnya. Bukankah hamba Tuhan yang besar terkenal itu juga diutus Tuhan? Mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, melayani. Bukankah hamba Tuhan yang kecil itu juga diutus oleh Tuhan? Dia bekerja karena dia diutus Tuhan. Dia mewartakan karena dia diutus oleh Tuhan. Bukankah pelayanan yang besar itu juga diselenggarakan oleh Tuhan? Dan pelayanan yang kecil diselenggarakan oleh Tuhan juga. Kalau semua orang maunya melayani hal-hal yang besar, lalu siapa yang mau melayani hal kecil, saudara? Bukankah sedinar sehari upah pekerja, baik yang datang di pagi, siang, sore, atau menjelang malam? Kan seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita diajar untuk memandang sang pengutusnya? Yang pertama, memandang sang pengutus membuat kita belajar untuk turut serta ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudara-saudara, menyambut seorang pelayan, siapapun itu, terkenal atau tidak, kutha atau desa, pekabar, pewarta, itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena orang ini melakukan pekerjaan Tuhan. Malah saudara-saudara kalau mau jujur, lebih berarti kita menyambut atau kita mengambil bagian dalam pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang tidak terkenal, karena pekerjaan kita pasti akan lebih bermanfaat daripada, maaf kata,
yang sudah terkenal, yang kemudian kalau tidak sesuai dengan standar mereka ya tentu tidak ada faedahnya apa-apa. Tetapi kalau kita berikan kepada hamba Tuhan yang kemudian sederhana, yang tidak terkenal, maka pekerjaan kita sesederhana apapun, saya yakin itu menjadi sesuatu yang besar bagi apa yang dia kerjakan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, untuk itu mari kita lihat ayat yang ke-42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan Yesus menggambarkan keterlibatan itu seperti seorang yang memberi air sejuk secangkir. Saudara, air sejuk secangkir ini kan pemberian paling minimal gitu kepada seorang tamu itu kan. Oh, adanya cuman air putih, maaf ya, itu kan sebuah basa-basi bahwa kita hanya punya air putih, kita nggak punya apa-apa untuk disuguhkan kepada seorang tamu. Artinya itu standar minimal yang diberikan kepada tamu untuk melayani. Nah, Yesus menggambarkan bahwa keterlibatan yang sederhana sekalipun, begitu saudara, maksudnya itu adalah sebuah keterlibatan yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, apalagi Tuhan ini kita sambut tidak hanya dengan air putih kan, tentu kita bikin teh, kita kan berikan pisang goreng. Ini maksud saya begini, bahwa ketika kita menyambut pelayan yang mungkin dalam ukuran kacamata manusia atau duniawi kita adalah sederhana, desa gitu, tidak terkenal, dan kita terlibat di dalamnya meskipun hal yang sederhana, Tuhan Yesus berkata dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya sekecil apapun, sesederhana apapun itu berguna. Demikian juga ketika kita memandang pelayanan, tidak perlu kita memandang pelayanan ini besar, ini kecil, ini terkenal, ini tidak terkenal, aku hanya mau pada pelayanan yang terkenal. Tidak. Yesus berkata, secangkir pun yang diberikan, sesederhana pun yang diberikan bagi pekerjaan Tuhan, kalau dilakukan dengan tulus, kalau diberikan dengan rela hati, diberikan dengan kesungguhan hati, itu akan membuat dampak yang besar. Saudara, kalau mau jujur, malah katakanlah begini, panjenengan bisa punya kemampuan untuk bermain musik misalnya. Kalau panjenengan berhasrat untuk ikut pelayanan di gereja yang semuanya adalah pemain musiknya pemain profesional dan top, apa yang bisa Anda kerjakan di sana selain hanya menjadi peserta ibadah saja? Karena untuk mencapai level pelayanan yang profesional seperti yang mereka, akan sulit mendapatkan tempat. Kan lebih baik kita mencari gereja yang nggak punya pemain musik misalnya, mencari gereja yang pemain musiknya biasa-biasa saja dan butuh sentuhan tangan kita. Bukankah akan lebih berguna seperti itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Bukankah gereja yang besar full musik itu juga diselenggarakan oleh pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus, dengan gereja yang kecil yang tidak ada pemain musiknya? Itu satu contoh, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memandang Sang Pengutusnya? Sebab ketika kita memandang Sang Pengutus, kita sedang belajar untuk menerima kebenaran. Mari kita lihat ayat 41. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nabi, kebenaran. Suara kenabian, suara kebenaran. Seorang nabi itu diutus oleh Tuhan membawa suara kenabian. Wah, kalau begitu semua nabi tentu benar, Pak. Belum tentu juga, ada juga nabi-nabi palsu, ada juga nabi-nabi yang tidak benar. Itu urusan lain, kita bahas nanti. Yang kita bahas konteks kita minggu ini adalah nabi yang benar, nabi atau pewarta atau pelayan yang sungguh-sungguh memberitakan kebenaran. Nah, Yesus berkata, ketika kita menyambut seorang nabi seperti nabi, saudara, seorang benar sebagaimana orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Secara sederhana begini, ketika kita menyambut seorang pewarta, seorang pelayan yang benar, yang membawa suara kebenaran, lalu kita menyambut sebagaimana dia adalah seorang pelayan dan kita memandang siapa yang mengutusnya, kita sedang belajar juga untuk menerima apa yang dia bawa.
yaitu pewartaan tentang kebenaran, pewartaan tentang kabar baik. Kadang-kadang kita tergoda ketika mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, mendengarkan pewartaan dari hamba Tuhan yang kita anggap tidak terkenal, yang kemudian dari awal kita sudah underestimate dulu, kita kemudian lalu ya cuek-cuek saja, begitu kita datang dengan bejana yang sudah penuh karena merasa aku lebih pintar daripada dia. Nah, di titik itulah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan dapat menerima apa-apa. Kenapa? Karena kita datang dengan bejana yang sudah penuh. Lah ngapain bejana yang sudah penuh diisi? Kita tidak akan menerima kebenaran yang baru. Tetapi ketika kita datang dengan bejana yang kosong, dengan kerinduan dan kehausan untuk belajar firman Allah, tidak pandang siapa yang memberitakan. Catatannya adalah nabi yang benar, saudara. Tidak memandang siapa yang memberitakan. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan sesuatu yang baru, maka akan dipenuhkan bejana kita. Nah, disinilah kita belajar, saudara, untuk kemudian tidak memandang kondisi atau siapa si pewarta itu, tetapi pandanglah pengutusnya, supaya apa? Kita bisa belajar untuk dapat menerima kebenaran yang dia bawa, warta yang dia bawa bagi saya dan saudara. Dan ketika kita datang dengan bejana yang kosong, saudara, saya percaya Tuhan akan memakai setiap orang untuk dapat mewartakan firman itu kepada saya dan saudara, dan memberkati kita dengan pencerahan, supaya saya dan saudara bisa menemukan hal-hal yang baru tanpa memandang siapa yang mewartakan, tetapi pandanglah siapa yang mengutusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tempatkan pekerjaan pelayanan itu sebagaimana porsinya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah yang menyelenggarakan semuanya. Tuhan memberkati. Selamat ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Haleluya.